Masih di Kompas Petang bersama saya Maido Elfrina, saudara. Atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar memastikan banding sudah didaftarkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Harli bilang saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kejaksaan Agung mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya dinilai ringan. Harvey Muiz divonis 6 tahun penjara atau 6 tahun 6 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 12 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Harvey Muiz juga didenda 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau, ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyentil hakim yang menjatuhi vonis ringan koruptor. Prabowo meminta jaksa segera mengajukan banding atas vonis ringan koruptor. Prabowo menyebut koruptor yang merugikan negara ratusan triliun rupiah harusnya divonis 50 tahun penjara. Di acara Musrenbangnas Bappenas Senin siang, Prabowo bilang rakyat mengerti adanya ketidakadilan terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara ratusan triliun. Meski tidak menyebut kasus korupsi yang dimaksud, namun pernyataan Presiden jadi sorotan di tengah vonis ringan Harvey Muiz. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Sorotan terus mengarah terhadap vonis ringan kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Belum selesai kekesalan publik terhadap vonis ringan Harvey Muiz, publik kembali dihadapkan dengan vonis ringan terhadap terdakwa lainnya, yaitu Helena Lim. Terdakwa Helena Lim yang terbukti membantu Harvey melakukan korupsi divonis 5 tahun penjara dan membayar denda sebesar 750 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis penjara selama 6 tahun 6 bulan dan dikenakan denda 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Atas vonis ringan ini, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis Harvey Muiz yang lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara. Jaksa penuntut umum juga mengajukan banding pada 4 terdakwa lain di kasus korupsi timah. Sikap menyatakan banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama bahwa dari sisi stramat bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Vonis ringan ini pun mendapat banyak sorotan dari warganet. Mereka menyampaikan kritik lewat meme yang diunggah ke media sosial. Sebagian meyakini bahwa hukuman Harvey dan rekan-rekannya masih akan mendapat pemotongan lagi. Hitungan jaksa kasus korupsi timah ini mengakibatkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana publik serta berbagai pemangku kepentingan bisa mendorong dan juga mengawasi agar vonis untuk koruptor di kasus timah 300 triliun rupiah bisa setimpal dan juga memberikan efek jera? Kita bahas bersama dengan Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem, dan juga Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat petang Pak Rudi dan juga Bu Yenti. Saya mau ke Selamat petang. Pak Rudi dulu nih, Pak Rudi. Komisi 3, komisi yang membidangi hukum, vonis ringan kepada para terdakwa kasus korupsi timah sampai bahkan mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana sikap DPR? Yang pasti putusan rendah yang divonis oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi kasus timah ini dinilai oleh masyarakat publik, termasuk Presiden, termasuk kami di DPR, sungguh-sungguh sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Ya, kasus yang nilai kerugiannya disebut 300 triliun, lalu kemudian dihukum hanya 6,5 tahun. Sementara di kasus lain, pidana umum, misalkan pencurian dan sebagainya, juga divonis kurang lebih hampir sama. Sehingga ini banyak dipersandingkan di sosial media. Hukuman 300 triliun kasus tipikor yang katanya adalah kejahatan extraordinary crime, kemudian kasus lainnya tindak pidana umum biasa juga dihukum hampir sama. Akhirnya ini menambah kegelisahan, keprihatinan publik terhadap institusi peradilan kita. Seharusnya institusi peradilan kita ini berkaca. Harusnya hakim menggali nilai-nilai rasa keadilan masyarakat yang tumbuh di masyarakat. Ketika Presiden mengatakan bahwa, menyentil bahwa harusnya dihukum 50 tahun, ini kan koreksi sebenarnya bahwa harusnya hakim progresif. Ya. Harusnya ketika kasus korupsi disebut extraordinary crime, atau kasus korupsi ini dianggap sebagai musuh negara, instrumen pemerintah, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, 3 cabang kekuasaan ini, kan orientasinya kan bagaimana tercipta keadilan sosial. Harusnya menafsir ini sebagai bahwa hakim juga harus berpikir rasa keadilan masyarakat. Sehingga ketika jaksa pengacara negara menuntut seorang terdakwa dengan misalkan 12 tahun penjara, ya setidak-tidaknya sama dengan tuntutan jaksa hukumannya. Tapi kan kita tidak mau masuk mengomentari putusan karena itu menjadi kekuasaan independen dan merdeka oleh seorang hakim. Tetapi yang kita prihatinkan hari ini seperti tidak ada rasa keadilan. Harusnya hakim ini tempat untuk mencari keadilan dan nyata-nyata mudah dibuktikan bahwa betul orang yang dibawa jaksa ke persidangan betul-betul orang yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga harusnya hukumannya harus lebih tinggi gitu loh dibanding kasus-kasus yang bukan misalkan kejahatan
yang luar biasa. Oke, kami sudah dapat poin Anda, Pak Rudi. Saya mau ke Bu Yenti dari sisi hukum. Tadi kan Pak Rudi juga sudah bilang harusnya mudah begitu ya untuk melihat apa yang terjadi, bukti-bukti di persidangan. Kalau menurut Anda dari sisi hukum, apa saja dalil yang kemudian harus disusun jaksa penuntut umum agar vonis korupsi timah di tingkat banding ini bisa adil, memberikan rasa keadilan? Iya, nanti kan kita harus melihat ya, tuntutannya harusnya itu disebutkan ya dalam putusan itu. TPPU-nya itu pasal berapa? Karena TPPU-nya ada pasal yang apakah aktif atau pasif. Saya kira aktif. Aktif itu 20 tahun maksimumnya harusnya gitu kan. Ini juga harus digali ke sana. Sekarang gini, tidak usah berbicara tentang akibat yang timbul adalah 300 triliun, tetapi yang bersangkutan ini aja lah. Misalnya Helena dan dan HM gitu ya, Harvey Muiz, itu kan dia menikmati hasil kejahatan saja 400 M gitu ya. Jadi kita bandingkan sama yang miliar-miliaran lah. Kemudian ini ada korupsi dan TPPU. Tapi saya pikir harusnya Pak Lalo, ini kan juga karena ini kan kumulatif dan ada angka 20 tahun di TPPU, mestinya dari tuntutan pun harusnya dimaksimal angka 20 ya. Ini tuntutan juga 12 dan lagi saya tahu sekali karena saya beberapa kali ikut gelar dan saya memberikan keterangan ahli tapi saya nggak dipanggil di pengadilan, Pak. Ini ya saya agak heran tuh, saya selalu tidak pernah dipanggil gitu ya. Hakimnya nggak mau manggil ataukah jaksanya tidak menyodorkan bahwa di BAP TPPU ada saya gitu ya. Artinya saya nggak gitu mengerti ini kenapa jadi TPPU-nya seolah-olah jadi sesuatu yang sangat ringan. Dan ini jauh dari rasa keadilan. Kemudian begini, untuk para hakim, mungkin untuk para ketua Mahkamah Agung saja ya, bahwa ada azas di antara perkara-perkara yang ditangani oleh para hakimnya, kalau perkara itu sama atau hampir sama-sama korupsi, tidak boleh ada disparity of sentencing yang semakin lebar ya, perbedaan lebar. Misalnya dalam minggu yang sama Budi Said 15 tahun korupsi juga, hanya 40 miliar. Ini si 300 triliun akibatnya dan dilakukan oleh 22 orang yang harusnya sama-sama itu turut serta bersama-sama pidananya itu sama gitu kan. Kok hanya 6,5 tahun. Artinya gini, para hakim walaupun dengan kebebasannya itu bukan Anda sebebas-bebasnya, Anda harusnya punya pedoman pemidanaan. Anda harus tahu tujuan pemidanaan. Apakah 6,5 tahun ini akan menjerahkan, akan mencegah atau tidak? Anda bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ini sangat bergolak. Ini begini, kenapa ada hakim? Karena kita mempercayakan keadilan pada hakim supaya masyarakat lihat ya hartanya dikorupsi itu tidak mengadili sendiri. Nah, sekarang kalau hakimnya tidak bisa dipercaya, nah ini sayang sekali, mumpung ada ketua DPR, ada anggota DPR, sayang sekali ya, momentum Zarab Rikar itu tidak jadi momentum, itu harus dibuang semua, karena kita sudah tidak percaya lagi dengan Mahkamah Agung gitu. Oke, Bu Yenti, kita ke Pak Rudi. Pak Rudi, menurut Anda, haruskah KAI segera turun tangan dalam kasus vonis ringan terhadap para koruptor yang terbukti dalam kasus korupsi timah ini? Yang pasti ini koreksi bagi pimpinan Mahkamah Agung, ya, bahwa putusan ini dikecam oleh masyarakat Indonesia, termasuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Minimal ketua Mahkamah Agung mengumpulkan kembali ketua Kamar Pidana, ya, untuk memberi pedoman kepada hakim-hakim agar mengatensi kasus-kasus tindak pidana korupsi ini. Betul kata Ibu Prof Yanti tadi, bahwa ada pedoman pemidanaan di situ. Jangan kasus korupsi yang nilai kerugiannya misalkan 5 miliar, 10 miliar, lalu kemudian putusannya sama dengan 300 triliun misalkan. Ini kan sangat tidak berkeadilan. Karena kapan ada putusan yang tidak berkeadilan oleh di mata publik, pasti akan menuai kecaman, reaksi publik. Dan itu yang kita tidak mau. Kita mau kekuasaan yudikatif kita ini betul-betul mendapat kepercayaan masyarakat, bahwa untuk mencari keadilan datang ke pengadilan. Tetapi manakala ada kasus-kasus besar seperti ini yang betul-betul negara konsen, lalu kemudian hakim pemeriksaan di persidangannya nyata terbukti, lalu kemudian dihukum putusannya rendah, ya pasti ini dianggap dagelan-dagelan saja. Permainan apa ini? Kan seperti itu yang muncul di masyarakat. Makanya kita dorong kekuasaan yudikatif ini, sekalipun kekuasaan independen merdeka, sebetulnya tidak semena-mena juga menafsirkan dia merdeka dan bebas, tetapi harus menggali, menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Ketika
korupsi ini dianggap extraordinary crime, harusnya putusannya juga luar biasa tinggi kan. Seperti itu. Makanya kita merindukan sosok-sosok Artijo Alkotsar, kira-kira begitu. Oke, Pak Rudi sebagai komisi yang membidangi hukum, anggota Dewan yang membidangi hukum, bagaimana supaya upaya banding Kejaksaan Agung nantinya bisa maksimal di tahapan selanjutnya? Ya tentu putusan kan dalam asas hukum itu disebut res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan itu dianggap benar sebelum ada putusan lebih tinggi yang membatalkannya, kan seperti itu. Ya kita berharap upaya banding ini judis fakti di tingkat banding menggali kembali, memeriksa kembali dan mengadili kembali. Kan seperti itu. Kita berharap hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta ini melihat reaksi publik yang besar ini, ikut juga menjadi keprihatinan mereka untuk memeriksa kembali pemeriksaan kasus ini. Apalagi Bapak Presiden sudah nyata-nyata dalam pidatonya menyentil kasus ini, kehukuman yang rendah ini, karena harus dipandang Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara harusnya menjadi panduan moral lah bagi penyelenggara negara. Mau yudikatif, legislatif, mau eksekutif, muaranya tujuannya adalah keadilan sosial. Ketika ada putusan hakim yang tidak berkeadilan, maka itu koreksi bagi peradilan kita. Kira-kira begitu. Oke, saya mau ke Bu Yenti. Bu Yenti, kalau kita lihat ya di media sosial banyak sekali meme yang mengatakan ada diskon potongan, bahkan juga banyak kritikan bahwa tidak perlu takut jadi koruptor di Indonesia karena hukumannya ringan begitu ya. Ini sebuah vonis ringan terhadap koruptor di kasus korupsi timah ini mungkin jadi dagelan, padahal sebenarnya harusnya ada keadilan, rasa keadilan yang diperoleh oleh masyarakat dalam vonis yang diberikan oleh hakim. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi vonis hukuman ringan atau vonis ringan bagi para koruptor yang ada di Indonesia? Ya, nanti betul tadi Pak. Lalu ya, mungkin nanti jangan mengadili sendiri, dibuka aja kan, terbuka saja, jangan mengadili sendiri. Bisa tidak mengadili sendiri di putusan di bandingnya. Jadi karena ini kan ini masih di yudek paksi kan nanti. Jadi nanti kita lihat itu, kita akan lihat dan kemudian semoga hakim juga berani memberikan putusan justru di atas tuntutan, nggak masalah karena pasal yang diancamkan itu ada 20 tahunnya. Ini masyarakat juga harus tahu. Jadi hakim itu juga harus tahu bahwa ada loh masyarakat yang tahu, seperti dikatakan Pak Presiden. Saya merasa Pak Presiden kali ini berbicara sebagai kepala negara sudah tepat mengatakan ini. Kenapa? Karena JPU itu adalah, kalau di luar negeri itu kan state versus, dalam hal ini versus Helena atau versus Harvey. Artinya apa? Jaksa penuntut umum itu kan on behalf negara, kepala negara. Jadi pas aja kalau Pak Presiden mengatakan itu, bahwa loh kok yang dirugikan negara, kok seperti ini. Lagian gimana ya, kita bisa melihat hakim itu terlalu kreatif ketika akan memberikan peringanannya ini. Misalnya masih menjadi tulang punggung, masih baru ini pelecehan terhadap rasa keadilan masyarakat. Apakah hakim masih melihat bahwa masyarakat hal-hal yang meringankannya ini ya? Itu menjadi justifikasinya dia untuk menurunkan itu. Dan makanya kita berharap hakim di pengadilan tinggi itu berani memutuskan di atas tuntutan yang 12 tahun. Itu juga terlalu ringan soalnya tuntutannya. Kondisi sekarang hakim-hakim seperti ini, yang seperti Zarab Fikar yang ada 1 triliun di satu rumah, ini kan harusnya JPU juga siap-siap untuk dituntut setinggi-tingginya. Jadi yang memberikan kesempatan untuk hakim berani main-main di atas setengah, harusnya kan gitu. Ya saya juga nggak tahu kenapa JPU juga nuntutnya tidak terlalu kuat gitu ya, tidak seperti kalau kejahatan yang biasa. Ini juga menarik ya. Betul, jangan sampai ini ada permainan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan, karena dalam hal ini penyidiknya juga Kejaksaan Agung. Kita sama-sama akan mendorong dan juga sama-sama mengawasi agar vonis koruptor di kasus korupsi timah ini bisa setimpal dan juga sekaligus memberi efek jera. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, dan juga Ibu Yenti Ganarsi, pakar tindak pidana pencucian uang. Terima kasih Pak Rudi dan juga Bu Yenti.